Selamat pagi Pak Denny. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tugas penelitian mata kuliah pembangunan jemaat dengan judul Peran THS-THM sebagai Pembinaan Iman Generasi Muda di Paroki Santo Eugenius de Mazenod. Sebelum saya masuk pada pokok presentasi pada hari ini, sebelumnya terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari penelitian saya ini. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu organisasi THS-THM dan bagaimana organisasi itu di paroki saya. Oke, baik. Jadi, Tunggal Hati Seminari, Tunggal Hati Maria, atau yang biasa disingkat THS-THM, adalah sebuah aliran bela diri Indonesia berupa pencaksilat yang bernafaskan agama Katolik. Jadi organisasi ini didirikan oleh Romo Hadiwijaya PR di Seminari Mertoyudan, Magelang. Nah, organisasi ini sendiri memiliki moto Pro Patria et Ecclesia, yang berarti perjuangan demi bangsa dan gereja. Selain itu juga memiliki semboyan perjuangan, yaitu Fortiter in Re, Suaviter in Modo, yang berarti kokoh kuat dalam prinsip, namun luas lembut cara mencapainya. Dari sini dapat kita lihat bahwa sikap yang mau ditunjukkan dari organisasi ini adalah sikap keberanian, keuletan, dan kerendahan hati. Kemudian di paroki saya, Paroki Santo Eugenius sendiri, THS-THM menjadi salah satu kelompok kategorial yang terbilang sangat aktif, terutama dalam kegiatan yang dilakukan di paroki. Seperti ketika paroki mengadakan acara-acara seperti Temu Akbar OMK maupun pada saat hari raya besar gereja seperti hari raya Natal dan Paskah. Nah, di sini THS-THM berperan penting sebagai keamanan. Jadi, selama misa berlangsung, THS-THM itu akan berpencar di seluruh gereja seperti itu untuk menjadi keamanan. Nah, walaupun di sini THS-THM tidak bekerja sendiri, dibantu dengan polisi dan juga tentara, tapi yang mau ditunjukkan bahwa THS-THM ini 100% Katolik dan 100% Indonesia gitu. Jadi untuk menjaga keamanan misa bersama dengan aparat yang lain juga sebagai seorang Katolik, seorang pesilat yang bernafaskan agama Katolik. Nah, tapi pada penelitian kali ini ya, organisasi THS-THM ini memberikan ruang bagi generasi muda untuk bertumbuh secara jasmani dan rohani, sekaligus memperkuat relasi dengan Tuhan dan sesama. Jadi, walaupun organisasi ini hitungannya itu masuk ke dalam organisasi bela diri, namun yang paling diutamakan dari organisasi ini adalah bagaimana keimanan kita dan relasi kita dengan Tuhan. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit rutinitas seperti itu. Jadi ketika THS-THM ingin mengadakan latihan, kita bukan datang terus kita langsung bela diri seperti itu, tidak. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan di dalam gereja itu kita akan memulainya dengan ibadat. Jadi mau kegiatan apapun itu akan dimulai dengan ibadat sabda, tapi jika waktu itu berkenaan dengan bulan Maria atau bulan Rosario, maka akan dimulai dengan doa Rosario. Selesai ibadat akan dilangsungkan upacara keorganisasian, kemudian akan latihan bela diri. Nah, selain itu juga dalam organisasi ini para anggota tidak hanya belajar mengenai bela diri, tetapi juga tentang ajaran gereja Katolik seperti tata
perayaan liturgi, masa liturgi, warna liturgi, hal-hal yang basic seperti ini juga diajarkan dalam organisasi ini. Karena organisasi ini juga lahir dan besar di Indonesia, jadi kita mau menciptakan anggota THSTHM yang 100% Katolik dan 100% Indonesia. Nah, namun peran THSTHM dalam pembinaan generasi muda, terutama pada zaman sekarang ini, seringkali kurang terdokumentasi secara mendalam. Jadi, melalui penelitian ini, saya ingin menggali lebih jauh tentang peran THSTHM dalam pembinaan iman pada generasi muda di Paroki Santo Eugenius de Mazenod. Nah, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kontribusi komunitas dalam mendukung misi gereja untuk mendampingi kaum muda agar menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Jadi, kita masuk pada bagian yang pertama, ada rumusan masalah. Ya, di sini saya memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa peran THSTHM dalam membimbing iman generasi muda di Paroki Santo Eugenius de Mazenod? Yang kedua, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh THSTHM untuk membina iman generasi muda di Paroki Santo Eugenius de Mazenod? Yang ketiga, apa saja kesulitan yang dihadapi THSTHM dalam membina iman generasi muda di Paroki Santo Eugenius de Mazenod? Dan yang keempat, nilai-nilai apa yang diajarkan oleh THSTHM dan bagaimana cara anggota mengaplikasikannya dalam hidup mereka? Saya lanjut ke bagian yang selanjutnya, tujuan penelitian. Di sini saya juga memiliki 4 tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui peran THSTHM dalam membimbing iman generasi muda di Paroki Santo Eugenius de Mazenod. Yang kedua, mengetahui kegiatan yang dilakukan dalam rangka membina iman generasi muda di Paroki Santo Eugenius de Mazenod. Yang ketiga, mengetahui kesulitan yang dihadapi dalam membina iman generasi muda di Paroki Santo Eugenius de Mazenod. Dan yang keempat, mengetahui nilai-nilai yang diajarkan THSTHM serta cara untuk mengaplikasikannya dalam hidup generasi muda. Saya lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu metode penelitian. Jadi pada penelitian saya yang ini, saya menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara kepada responden melalui telepon WhatsApp. Oke, selanjutnya ada pertanyaan penelitian, sama seperti rumusan penelitian, yaitu ada 4. Jadi yang pertama, menurut kakak, apa peran THSTHM dalam membimbing iman generasi muda di Paroki Santo Eugenius de Mazenod? Yang kedua, menurut kakak, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh THSTHM yang dapat membina iman di Paroki Santo Eugenius de Mazenod? Yang ketiga, apa saja kesulitan yang dihadapi THSTHM dalam membina iman generasi muda di Paroki Santo Eugenius de Mazenod? Serta yang terakhir, menurut kakak, nilai-nilai apa saja yang diajarkan oleh THSTHM dan bagaimana cara anggota mengaplikasikannya dalam hidup mereka? Baik, setelah menyampaikan pertanyaan saya melalui wawancara dan mengumpulkan semua pertanyaan, menyimpulkan dari responden 1, 2, dan 3, saya mengambil kesimpulan pada jawaban pertanyaan yang pertama, yaitu bahwa THSTHM berperan membimbing iman generasi muda Katolik melalui pembinaan terstruktur yang berlandaskan nilai-nilai kekatolikan. Jadi, berbagai kegiatan seperti doa bersama, pendalaman Alkitab, refleksi, retret, dan pelayanan sosial dirancang untuk memperkuat spiritualitas, karakter, serta tanggung jawab kaum muda. Dengan menanamkan iman yang kokoh dan penerapan nilai Kristiani dalam tindakan nyata, THSTHM membantu mereka menjadi saksi Kristus di masyarakat, sekaligus membangun komunitas Katolik yang kuat dan penuh kasih. Kemudian kesimpulan jawaban pertanyaan yang kedua,
THSTHM di Paroki Santo Eugenius de Mazenod membimbing iman para generasi muda melalui kegiatan seperti ibarat sabda, rekoleksi, jalan salib hidup, pendalaman Alkitab, meditasi, doa rosario bersama yang memperkuat spiritualitas serta pemahaman nilai-nilai kekatolikan. Anggota juga dilibatkan dalam pelayanan gereja dan pelatihan kepemimpinan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan kemampuan untuk memimpin. Bahkan dalam latihan bela diri pun nilai-nilai iman tetap ditanamkan, menciptakan pembinaan holistik yang mencakup aspek rohani, mental, fisik, dan sosial guna membentuk generasi muda yang beriman, kuat, bertanggung jawab, dan menjadi teladan di masyarakat. Kemudian, kesimpulan jawaban pertanyaan ketiga, THSTHM menghadapi berbagai tantangan dalam membina iman generasi muda, seperti ego anggota yang lebih memprioritaskan kesibukan pribadi, kemudian kurangnya komitmen dan komunikasi, lalu minimnya jumlah pembina serta fasilitas yang kurang memadai. Di sisi eksternal, tantangan datang dari kurangnya pemahaman tentang visi misi organisasi, persaingan dengan aktivitas di luar gereja, dan jadwal anggota yang berbenturan. Meski demikian, pengurus terus berupaya mencari solusi untuk menjaga semangat kebersamaan dan keberlanjutan pembinaan rohani. Dan kesimpulan jawaban pertanyaan keempat, THSTHM mengajarkan nilai-nilai penting seperti kerohanian, kebersamaan, persaudaraan, cinta kasih, kerendahan hati, pengorbanan, dan tanggung jawab. Nah, nilai-nilai ini diterapkan melalui doa, sakramen, pelayanan liturgi, kegiatan sosial, serta latihan bela diri yang melatih disiplin dan kerjasama. Di sini anggota diajak mengelola waktu dengan baik, melayani sesama tanpa pamrih, dan menjadi saksi iman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menghidupi nilai-nilai ini, mereka diharapkan menjadi pribadi yang beriman dan menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. Nah, setelah menyimpulkan jawaban-jawaban responden dalam keempat pertanyaan tadi, di sini saya mengambil suatu kesimpulan bahwa THSTHM di Paroki Santo Eugenius de Mazenod berperan penting dalam membina iman generasi muda Katolik melalui berbagai kegiatan yang menanamkan nilai kerohanian, kebersamaan, tanggung jawab, dan cinta kasih. Meskipun dalam menghadapi tantangan internal seperti kurangnya komitmen anggota dan eksternal seperti persaingan dengan aktivitas di luar gereja, organisasi ini terus berupaya memberikan pembinaan holistik yang mencakup aspek spiritual, mental, fisik, dan sosial. Jadi, dengan kegiatan seperti doa, pelayanan, latihan bela diri, serta pelatihan kepemimpinan, THSTHM membantu anggota menjadi pribadi yang beriman kokoh, disiplin, dan peduli, sekaligus mendorong mereka untuk menjadi saksi Kristus dan teladan bagi masyarakat. Nah, mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai THSTHM. Terima kasih.